Ya Mbak, lahirnya Suara Aisyah. Aisyah itu kan lahir Oktober 1926 ya. Jadi yang melatar belakangi lahirnya adalah karena Aisyah itu saat itu sudah besar ya, bukan hanya ada di Jogja, tapi juga di luar Jogja, di Jawa maupun di luar Jawa. 1926 itu Aisyah sudah berkembang di banyak daerah. Maka kemudian Aisyah kan berarti memerlukan media berkomunikasi. Jadi media komunikasi organisasi. Ya ibaratnya bagaimana kita bisa tahu kabar Aisyah di daerah yang lain kalau tanpa ada media. Lalu kemudian di sisi lain Aisyah yang di tingkat pusat gitu ya, pengurus besarnya, pengurus pusatnya itu kan juga perlu untuk menyampaikan kebijakan organisasi, pikiran-pikiran organisasi kepada organisasi yang ada di berbagai daerah itu. Maka tentu membutuhkan media komunikasi organisasi. Jadi istilahnya itu sampai apa ya, dulu ada istilah Suara Aisyah itu ibarat radio, Suara Aisyah itu ibarat pesawatnya gitu ya. Aisyah itu kan menunjukkan bahwa memang fungsinya adalah fungsi komunikasi organisasi. Yang kemudian yang kedua itu apa ya, Suara Aisyah itu juga ada gitu ya, karena Aisyah organisasi induknya itu lahir di masa pergerakan nasional, di mana kala itu organisasi pergerakan nasional rata-rata menggunakan media ya, media sebagai corong atau apa ya, penyuara ya, menyuarakan pikirannya untuk agitasi atau mempengaruhi orang lain dengan pikiran-pikiran organisasinya gitu ya. Nah, itu sehingga kemudian memang ya Aisyah sebagai bagian dari pergerakan nasional ya mempunyai media sebagaimana Muhammadiyah punya Suara Muhammadiyah. Yang ketiga ya Aisyah ingin juga Suara Aisyah hadir itu karena Aisyah juga ingin melakukan dakwah literasi kepada perempuan, karena saat itu ya tidak banyak perempuan yang punya kemampuan literasi, mulai membaca, menulis gitu ya, menyampaikan pikiran-pikirannya gitu ya, atau akses kepada bacaan itu kan terbatas ya, akses orang sekolah terbatas, pada bacaan terbatas, maka mereka mendirikan Suara Aisyah gitu ya, untuk media mereka bisa menuliskan gagasan, media yang bisa mereka baca sehingga meningkatkan wawasannya begitu ya. Itu jadi media literasi gitu ya, dan tadi ya mensyiarkan pikiran-pikiran tentang perempuan dalam pandangan Muhammadiyah gitu ya. Kalau dulu perempuan dianggap hanya teman di belakang gitu ya, konco wingking, ikut aja gitu ya. Nah, maka kemudian kalau di Muhammadiyah itu perempuan itu setara, bisa sama-sama beramal soleh, bisa mengakses pendidikan dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pendirian Suara Aisyah kalau di masa dulu ya pasti ada redaksinya ya. Saya siapa ya, redaksi pertama itu Juhainah atau siapa, memang tidak banyak ya yang bisa melacak tentang profilnya, tapi kemudian saya juga sempat baca Aisyah awal, kemudian dikabarkan itu ada pergantian cepat pemimpin redaksinya, ternyata karena memang pemimpin redaksi pertama itu dulu adalah alumni mualimat dulu ya, ibaratnya sekolah guru perempuannya Muhammadiyah gitu ya, dan dia sakit sehingga kemudian meninggal kalau tidak salah ya. Dan juga ada banyak pemimpin Aisyah pertama yang memang menjadi tokoh di balik Suara Aisyah gitu ya. Termasuk di dalamnya kalau saya harus adalah antara lain adalah Siti Hayyinah ya. Siti Hayyinah itu saya bisa mengibaratkan tokoh literasi dan persnya Aisyah, bahkan perempuan ya, karena dia ini juga menjadi pemimpin redaksinya Suara Aisyah gitu ya. Kemudian uh, uh, punya kesadaran tentang pentingnya literasi gitu ya. Dia menggagas tentang pentingnya ada penerbitan untuk perempuan, pentingnya perpustakaan gitu-gitu ya, itu jadi penting sekali. Dan dia ini dulu kan Aisyah ikut dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama 1928, lalu dia mengusulkan ya, Aisyah mengusulkan ada media yang diterbitkan oleh perkumpulan organisasi perempuan se-Indonesia itu, lalu diterbitkanlah majalah Istri, dan yang mengurus adalah Siti Hayyinah ini yang memang sudah berpengalaman dalam mengurus Suara Aisyah gitu ya. Jadi memang Siti Hayyinah ini pengaruhnya
besar gitu ya. Bahkan ketika misalnya suara Aisyah apa ya masih apa ya mengalami ya kurang kuat gitu ya, dia juga yang kalau di dalam majalah-majalah suara Aisyah itu beliau selalu menulis bagaimana kita itu harus mencintai suara Aisyah, bagaimana kita ini harus merawat suara Aisyah membaca gitu ya. Itu nanti kemudian ya ada banyak sebetulnya ya tokoh-tokoh di balik suara Aisyah gitu ya, tapi bisa kita lihat dari pemimpin redaksinya. Sebenarnya mbaknya bisa baca edisi berapa tahun, edisi sejarahnya itu edisi 85 tahun suara Aisyah, di situ lengkap ya, ada pemimpin redaksinya, terus kemudian misalnya ada Bu Siti Baroroh Barit gitu ya, ketua Aisyah. Jadi dulu banyak tokoh-tokoh Aisyah menjadi pemimpin redaksi suara Aisyah, ketua Siti Baroroh Barit, kemudian satunya Siti Baroroh Barit itu ya profesor pertama perempuan gitu ya, itu juga mengawal. Lalu Bu Hamamah dulu juga menjadi ketua Aisyah, itu juga yang mengawal suara Aisyah juga ya, gitu ya. Sebenarnya banyak ya. Tantangan yang dihadapi oleh majalah sejarah Aisyah selama perjalanan sejarahnya, ya dulu sebetulnya tidak banyak juga penulis, tidak banyak penulis gitu ya. Dan juga kondisi saat itu mungkin ya banyak keterbatasan ya di masa penjajahan gitu ya, sehingga sebetulnya penulis tuh nggak banyak, apalagi penulis perempuan. Dan saat itu juga mulai banyak majalah-majalah yang muncul, sehingga penulis itu banyak harus menulis beberapa media, sehingga itu juga keterbatasan SDM itu juga menjadi kendala saat itu gitu ya. Tapi ya tadi memang harus dicintai gitu ya, diajak untuk mencintai menulis gitu ya itu. Lalu kemudian tantangan berikutnya juga di masa Jepang itu mulai dari keterbatasan kertas gitu ya, memang keterbatasan gerak organisasi Islam gitu ya, sehingga akhirnya keterbatasan gerak organisasi Islam akhirnya kemudian keterbatasan gerak organisasi Islam, sehingga memang ya saat itu ya termasuk majalahnya ya susah terbit ya. Lalu kemudian berikutnya ya mulai keterbatasan biaya pendanaan gitu ya, makanya tadi ya suara Siti Hainya ayo kita harus hidup-hidup di suara Aisyah gitu ya. Itu bagian dari tantangan. Kalau tantangan sekarang ya ada revolusi media ya, begitu masuk ke era digital itu kan orang kemudian mulai beralih ya dari kertas ke digital dan lain sebagainya, itu kan juga problem gitu ya. Sehingga kalau kita tidak mudah beradaptasi menjadi media di era digital itu juga menjadi tantangan tersendiri ketika banyak sekali informasi-informasi yang melimpah di internet gitu ya. Lalu kita ini punya daya tawar apa gitu, itu juga harus hal-hal yang harus dipikirkan gitu ya. Lalu bagaimana media juga harus mengelola media sosial itu di saat banyak orang juga mengkonsumsi media sosial ya, dibanding bahkan mungkin mengeksplorasi di website media gitu, itu juga tantangan tersendiri ya. Dampak dari majalah Suara Aisyah terhadap masyarakat dalam konteks pendidikan dan pemberdayaan perempuan ya banyak ya, karena pertama tadi fungsinya literasi. Bayangin aja zaman dulu tuh terbatas sekali ya majalah buku gitu ya yang dibaca perempuan, tapi dengan Suara Aisyah mereka bisa mengakses pengetahuan. Akses itu menjadi sangat penting ya, itu tentu akan berpengaruh ya pada pendidikan. Bagaimana berpengaruh pada pemberdayaan perempuan ya, karena di dalam Suara Aisyah itu kan ya memuat tentang panduan-panduan kita berorganisasi, terus menyampaikan tentang isu-isu gitu ya, sehingga itu kan juga memperkaya para penggerak-penggerak Aisyah dalam bergerak ya, memahami isu-isu itu kan jadi penting ya untuk menjadi acuan dalam melakukan pemberdayaan perempuan misalnya begitu ya. Itu ya menjadi wawasan tersendiri gitu ya. Itu misalnya ada kebijakan-kebijakan organisasi gitu ya, itu kan juga menjadi penggerak juga ya, menjadi acuan dalam gerakan. Apa yang dimaksud mengadaptasi beban sosial? Kalau
Ya, mengadaptasi perubahan sosial dan budaya di Indonesia itu maksudnya gimana, Mbak? Kalau tadi adaptasi terkait digital ya tadi misalnya Suara Aisyah kemudian mengembangkan website, mengelola media sosial gitu ya, melakukan pelatihan menulis gitu ya, secara lebih luas gitu ya sehingga itu juga bagian dari beradaptasi. Lalu misalnya punya kontributor di berbagai daerah gitu ya, itu juga menjadi strategi untuk beradaptasi. Kemudian punya program-program pelatihan menulis untuk anak-anak, itu juga bagian dari regenerasi gitu ya. Lalu mulai melibatkan kelompok-kelompok muda, itu juga bagian dari regenerasi di era saat ini gitu. Lalu misalnya kalau di era reformasi ya kita juga beradaptasi gitu juga ya, maksudnya terkait dengan isu-isu gitu ya, isu-isu gitu, itu bagian dari beradaptasi. Waktu misalnya ada perubahan sosial politik di era Orde Baru yang kemudian membatasi peran-peran media ya, Suara Aisyah beradaptasi bagaimana memiliki izin dan lain sebagainya sehingga masih bisa terbit gitu ya, itu juga bagian dari kita beradaptasi gitu ya. Itu lalu misalnya saat di masa kolonial Suara Aisyah beradaptasi dengan kemudian menjadi media yang mensyiarkan ya nasionalisme gitu ya, itu juga bagian dari beradaptasi ya. Lalu kemudian kita juga selalu berusaha untuk menghadirkan isu-isu aktual ya, itu juga bagian dari Suara Aisyah beradaptasi dengan perubahan sosial dan supaya bisa mewarnai ya perubahan sosial juga. Kalau teknologi dan media sosial mempengaruhi tadi ya, penerbitan ya mempengaruhi di era digital, kita beradaptasi lalu kita mengembangkan website gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kan sebetulnya pembacanya yang loyal itu kan termasuk dari kalangan Muhammadiyah, Aisyah gitu ya, yaitu kita juga mencoba untuk membaca kebutuhan mereka apa gitu ya, melakukan riset, itu juga bagian dari tadi ya, kita berusaha untuk bagaimana kita ini bisa beradaptasi juga dengan perkembangan teknologi dan media sosial gitu ya. Lalu kita menggunakan media sosial untuk menjadi pintu masuk orang masuk ke membaca Suara Aisyah gitu ya. Kita juga mengolah konten-konten di media sosial Suara Aisyah yang berasal dari konten-konten majalah gitu ya atau website, itu juga penting tadi ya. Tadi sih, lalu kemudian kita juga membuat majalah Suara Aisyah digital, karena saat ini orang juga mulai banyak juga yang tidak membaca dengan kertas gitu, itu juga bagian dari kita supaya majalah Suara Aisyah tetap eksis. Kalau mendukung gerakan perempuan, ya tadi ya kan ini tuh Suara Aisyah itu media literasi ya. Kita misalnya menyuguhkan isu-isu, misalnya ada isu tentang perkawinan anak yang masih jadi masalah sosial ya, kita mengulas tentang isu itu supaya pembaca warga Aisyah itu jadi punya perspektif tentang perkawinan anak itu seperti apa, bagaimana mengatasinya, misalnya tentang isu lingkungan, isu lansia, isu kekerasan, itu kan juga bagian dari kita bagaimana pembaca itu bisa memahami isu-isu itu gitu ya. Lalu bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan, Aisyah itu apa yang bisa kita lakukan, itu juga bagian dari mendukung gerakan perempuan Muhammadiyah gitu ya. Iya, menguatkan tradisi menulis dan membaca gitu ya. Menulis karena juga gerakan perempuan itu kan juga gagasannya harus dituangkan gitu ya. Aktivis-aktivis juga harus sering menulis, itu juga kita juga kemudian juga asah melalui wadah adanya Suara Aisyah. Peran nilai-nilai Islam feminis perempuan tadi kan ya, bahwa sebetulnya perannya itu literasi dan juga syiar Islam berkemajuan. Jadi kan Islam berkemajuan itu yang menjadi tagline Muhammadiyah adalah salah satunya adalah Islam yang kemudian menghargai laki-laki dan perempuan dengan setara dan tanpa diskriminasi gitu ya, tanpa kekerasan gitu ya. Itu kan nilai dalam Islam berkemajuan ya. Lalu kemudian perempuan berkemajuan itu kan alam pikir gitu ya, alam pikir perempuan yang setara, bisa hidup setara tanpa diskriminasi gitu ya. Nah, kemudian juga kan Muhammadiyah itu punya pandangan yang maju ya tentang Islam, misalnya ayat-ayat yang dipilih ya, mulai At-Taubah 71 gitu ya, Ali Imran gitu ya,
An-Nahl 97 gitu ya. Ayat-ayat itu tuh kan menjadi acuannya Muhammadiyah dan Aisyah gitu ya. Jadi bukan ayat-ayat tentang poligami gitu ya, tapi ayat-ayat yang bicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang terus digaungkan gitu ya. Misalnya pandangan Muhammadiyah Aisyah tentang misalnya yang sekarang sunat perempuan. Di Muhammadiyah dan Aisyah memang sudah tidak menganjurkan perkawinan anak, tidak menganjurkan, lalu kemudian ya keluarga itu harus setara gitu ya. Lalu kemudian misalnya perempuan itu tidak bisa dicerai dengan begitu saja, nggak boleh dicerai, harus di dalam sidang supaya hak-haknya terpenuhi gitu ya. Lalu pikiran-pikiran maju ya, termasuk misalnya suara perempuan itu bukan aurat gitu ya, ketika digunakan untuk kebaikan gitu ya. Itu tuh kan hal-hal yang juga kita gaungkan ya. Kita ada beberapa rubrik, misalnya termasuk hikmah. Rubrik hikmah itu bicara tentang bagaimana isu-isu aktual termasuk isu-isu perempuan, anak, disabilitas itu disampaikan di dalam perspektif Islam gitu ya. Itu juga strategi kita menggunakan supaya mensiarkan itu, kadang mengulas di media sosial gitu ya. Itu juga cara kita mensiarkan ya nilai-nilai Islam dan emansipasi perempuan ya, termasuk dengan mengulas isu-isu yang aktual gitu.